Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang saya muliakan bersama-sama, alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan beribadah selama bulan Ramadan ini. Semoga kita sehat-sehat semua, hanya rezeki yang halal thayyib, dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita adalah Surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Man syahida minkum syahra falyasum man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Bidullah bilisqawla al-musar itu belum kita tahu tukar ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasa dia. Dan barang siapa yang sakit pada perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaan bagimu. Dan akan mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepada kamu bersyukur. Dalam tafsir Murah Labid Kasbi Maq Al-Quran Al-Majid karya Al-Ulama Syekh Al-Bantani. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Inna Jibril nazala bil-Qur'an jumlatan wahidatan fi lailatul qadr. Wa kana lailatul 24 min Ramadan. Lauhul mahfuz ila samai dunya. Fabalau Jibril ala sabr katabuhu bi suhufin wa qalat tilka suhuf bi mahallin tilka samai yusamma baitul isyan. Summa nazala Jibril bil Qur'ani ala Rasulullah sallallahu nujuman bi salasi wa isrina sanatan muddatan nubuwwati bisabil hajati yauman yaumin ayatan wa ayataini wa salasan wa surah. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sesungguhnya Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Jadi Jibril membawa Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, jadi dari hadirat Tuhan sana, dibawa ke langit dunia sekaligus. Jadi semua Al-Quran itu dibawanya melewati langit ya,
sampai ke langit dunia, di langit pertama. Sana dijaga oleh para malaikat. Waktu itu pada malam 24 dari bulan Ramadan. Wa isrina arba'ah. Jadi bukan malam 17 Ramadan, tapi malam 24 dari bulan Ramadan. Ada yang mengatakan adalah malam ganjil, 21 atau 23 atau 25. Oleh Syekh Nawawi dikatakan pada malam 24 dari bulan Ramadan. Dari Lauh Mahfuz. Di suatu tempat yang terpelihara di sana. Kita nggak tahu ya. Nggak pernah kita ke sana dan nggak pernah para sahabat ke sana. Kita hanya menerima berita dari hadis yang sahih. Dibawa ke semaut dunia, ke langit dunia. Nah, setelah sampai ke langit dunia, Jibril mengimlakan, mendiktekan ayat itu semua. Ditulis oleh para malaikat. Ada juru tulis para malaikat itu ditulis semua. Jibril mengimlakan. Jadi banyak alif lam mim ditulis semua oleh para malaikat. Fakatabuhu fi sufin, maka mereka menulis ayat Quran itu yang 30 juz itu berbagai lembaran-lembaran. Kemudian suhuf-suhuf itu ditempatkan pada satu tempat di langit dunia, dinamakan Baitul Izzah. Di Baitul Izzah dari langit pertama. Kemudian dari situ Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun selama kenabiannya. Jadi tinggal tadi Jibril, ayat hari ini bawa bihasabil hajati, sesuai dengan kebutuhan. Ada yang bertanya, sahabat atau orang kafir, kemudian kutip Jibril dibawa kepada Nabi di jawabannya. Yasalunaka ruh. Orang kafir tanya, apa itu masalah ruh? Makanya Nabi gak bisa menjawab. Menunggu turun Jibril membawanya. Turun baru dijawab. Yasalunaka ruh, qul ruhu min amri rabbi. Contohnya sesuai dengan kebutuhan. Yauman yaumin, hari demi hari, satu ayat, bisa 2 ayat, bisa 3 ayat, bisa satu surah. Begitu prosesnya dari Baitul Izzah ke dunia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun kenabiannya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh Nabi. Quran itu apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bayanan linnasi minad dolal,
penjelasan petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Jadi bukan hanya muslim, linnas. Jadi siapapun manusianya, Quran itu sebagai petunjuk. Maka banyak orang-orang kafir belajar Al-Quran, bukan hanya muslim. Dosen saya di S3 dulu namanya Herman Beck dari Belanda. Dia hafal itu Quran, tapi bukan muslim. Dia Kristen. Ya. Mengerti Al-Quran semua, dipelajari betul, lebih pintar dari kita jauh. Ya. Karena mereka paham itu hudal linnas, petunjuk kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali. Jadi jangan bapak-bapak memahami bahwa Quran itu hanya milik orang muslim, tapi juga petunjuk kepada seluruh umat manusia, muslim ataupun non-muslim. Abayinati minal huda, juga adalah penjelasan dari petunjuk wadihati min amrid dini. Fal hudal awalu mahmudun ala usuluddin, wal hudasani ala furu'iddin. Quran itu adalah penjelasan tentang perkara-perkara agama. Masalah-masalah agama ada dalam Al-Quran. Kadang-kala karena Al-Quran itu umum, maka ada hadis Nabi sebagai penjelasan. Umpamanya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Itu aja Al-Quran. Bagaimana tata cara sholat, kapan waktu sholat, bagaimana bacaan sholat, tidak ada dalam Al-Quran. Maka dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang hanya percaya sama Al-Quran, itu enggak benar. Namanya inkar sunnah, mengingkari sunnah Nabi. Padahal hadis Nabi itu adalah, kalau tidak ada hadis Nabi, kita enggak ngerti apa-apa. Karena banyak petunjuk Al-Quran itu secara umum, tidak khusus, tidak ada penjelasan. Wal hudasani, kata Syekh Nawawi, adalah berkaitan dengan cabang-cabang agama. Quran itu wal furqan, minal farqi bainal haqq wal batil, minal khair wal haram. Jadi Quran itu adalah pembeda di antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Jadi Al-Quran tadi diturunkan dari Lauhul Mahfuz, Baitul Izzah, sekaligus dari Baitul Izzah ke Nabi yang pertama itu adalah Iqra. Itulah pada 17 Ramadan. Maka ada nuzul Quran itu sebenarnya baru mulai turun Al-Quran. Secara keseluruhan itu pada malam 24 dari bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum.
Maka barang siapa menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Man syahida minkum awal syahri bil hadri wal yasum kulla syahr. Wa syuhud syahri imma birru'ya wa imma bisima'. Wa idza ra'a al-insanu hilal ramadana qad infarada bi tilka ru'ya wa rada al-imamu sadatu lazima an yasuma yauna qad hasula sudus syari fi haqqihi wa wajaba alaihi shaum. Barang siapa menyaksikan awal bulan Ramadan, jadi melihat bulan, ya, maka wajib mempuasakan bulan itu. Menyaksikan bulan itu adalah berru'yah, dengan melihat, bukan hisab. Hisab itu pembantu. Jadi sumu biru'yatihi wabtiru biru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan melihat bulan. Dan berbukalah, maksudnya masuk Syawal, biru'yatihi juga, dengan melihat bulan. Wa idza ra'a al-insanu, maka bila seseorang melihat bulan hilal, itu adalah bulan awal bulan Ramadan, dia menyendiri melihatnya, maka hakim harus menolaknya, tolak oleh hakim. Tapi yang melihat itu wajib dia berpuasa. Kenapa? Dia sudah berhasil menyaksikan bulan, walaupun ini ditolak oleh hakim, bahwa wajib alaihi shaum, maka wajib dia berpuasa. Maka biasanya adalah oleh kementerian percaya dua saksi. Dua saksi melihat, disumpah oleh hakim, kemudian baru diumumkan. Kemarin kami melihat dari Aceh 1, dari Bali 1. Lalu disumpah oleh hakim setempat, hakim agama maksudnya, kemudian oleh Menteri Agama diumumkan bahwa puasa jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Jadi birru'yah, bukan bil hisab. Adapun orang pakai hisab, ya terserahlah ya, dia punya argumen juga, nggak usah saling menjelekkan. Tapi kalau dalam pemerintah NU, hisab itu untuk membantu melihat bulan, membantu aja, tapi tetap pegangannya ru'yah. Maka diperhitungkan oleh ahli astronom, bisa melihat bulan itu minimal 3 derajat. Kan? Itu bukan NU loh, astronom, ahli astronom. Gak mungkin. Maka imkanul ya itu minimal 3 derajat. Maka dari Menteri Agama Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia sepakat itu. Jadi kalau ada orang melihat bulan sebelum 3 derajat itu mungkin halusinasi, kemudian macam-macam bayangan di langit sana.
maka bisa imkan ya, bisa melihat bulan itu minimal 3 derajat. Bagaimana teman-teman kita yang lain? Mereka bukan imkan ru'yah, tapi wujudul hilal. Yang penting ada bulan, maka puasa. Maka tidak pernah ketemu sampai hari kiamat. Karena kalau bertahan dengan dari masing-masing tidak mungkin ketemu. Satu imkanul ya, satu wujudul hilal. Tapi sekarang dengan zaman teknologi sudah biasa-biasa saja, berbeda pendapat. Masyarakat awam sudah memahami itu, jadi nggak ada masalah. Bisa saling menghajar, yaitu saling mengkafirkan apalagi. Biasa saja. Oke. Kemudian wajah syahida adlani ala ru'yatil hilali hakama bisawm wal fitr jami'an. Wajah syahada adlun wahid ala ru'yatil hilali sawab la yaqmu bihi. Amma iza syahida ala hilali Ramadan wa yaqmu bi ihtiyatul amri sawm. Apabila melihat bulan 2 orang yang adil, kemudian dia disumpah oleh hakim, maka diterima persaksiannya, maka wajib berpuasa. Dan apabila seseorang yang adil menyaksikan bulan pada bulan Syawal, hanya 1 orang, la yahkumu bihi, tidak boleh diterima persaksian. Kenapa? Ihtiyatul li amri shaum. Karena kehati-hatian tentang puasa. Hanya baru 28 ada yang menyaksikan bulan, nggak bisa terima ya. Karena puasa itu kan wajib. Katakan sudah hari raya, maka untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian, tidak bisa diterima persaksiannya. Maka harus 2 orang. Oke, kemudian waman kana maridun, barang siapa pada bulan Ramadan itu sakit, diulangi lagi yang kemarin ya. Bisa Ramadan wa kana muqiman aw ala safari. Walaupun dia sakit itu dia sedang mukim, bukan perjalanan. Aw ala safari, atau dia safar, faidatun falaidatun an yaqha, maka jika dia membatalkan puasanya, maka wajib dia mengganti pada hari-hari yang setelah hari raya. Wal yasum minha biqadri ma aftara, maka dia wajib mempuasakan sesuai dengan berapa hari yang dia tinggalkan puasanya. Maka kita sudah jelaskan situ ya, safar, tapi nggak boleh safar maksiat loh ya. Safar dia mau pergi maksiat, dibatalkan puasanya, dosanya benda-benda gitu. Puasa ini mau maksiat, mau pergi, namanya mau ngantar narkoba, lalu dia tidak berpuasa gitu ya.
Boleh, hanya safarnya itu safar yang tidak maksiat. Yuridullah bikumul yusra rusutal iftar bi safar. La yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kamu adalah kemudahan. Dan Dia tidak menghendaki kepada kamu kesulitan. Untuk miluk iddata, dan Dia menyempurnakan bilang-bilangannya di kita sumur bil hadar iddah maqtul fil safar. Bitukabbirullaha inda inqidai shaum ala ma hadam. Dan Dia mengabulkan takbir maka kita pada dasarnya di malam Syawal itu kita bertakbir Allahu Akbar dan seterusnya ketika selesai puasa. Hakul al-muslimina idza ra'au hilal Syawal ayyukabbiru. Ibnu Abbas, hak bagi setiap muslim apabila melihat bulan Syawal adalah ayyukabbir, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faqala Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, wa habbu sari takbir bil aidaini. Wa bi qala Malik wa Ahmad wa Ishaq wa Yusuf wa Muhammad. Jadi sangat disayang oleh Allah menziharkan takbir. Jadi mau hafazkan gitu ya. Maka kita biasanya pakai pengeras suara. Nah, ini dasarnya. Jadi pemerintah jangan melarang-larang takbir gitu ya. Ya. Bukan dalam hati. Ishar takbir fil aidaini. Jadi melafalkan, mengeraskan suara takbir pada dua aid. Demikian juga menurut Malik, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Yusuf dan Muhammad. Wa la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kepada Allah atas rukhsah yang diberikan kepada muslim. Demikian Bapak-bapak, besok adalah ayat 106. Allah mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkan ini. Panitia saya kira sudah siap-siap sesuai dengan amal panitia akan ada mas ya malam takbir. Kalau nggak salah di masjid ini ya, meramaikan di kampung kita, tidak kemana-mana agar aman semua. Demikian, terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sholat.